Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. 41 adegan diperagakan dalam rekonstruksi anak anggota DPR bunuh kekasihnya di Surabaya. Ditinggal sholat di masjid, motor Kanit Reskrim dibawa kabur maling. Dampak kemarau panjang, sumur warga berbau dan berwarna kuning. Saudara, rekonstruksi pembunuhan wanita asal Sukabumi, Jawa Barat yang dilakukan oleh anak anggota DPR Selasa siang digelar oleh Polrestabes Surabaya. Sebanyak 41 adegan diperankan yang berlangsung di 2 tempat, rumah karaoke dan parkiran mal. Rekonstruksi digelar di tempat hiburan malam serta halaman parkir basement mal di kawasan Surabaya Barat. Rekonstruksi untuk menegaskan kronologi peristiwa, total sebanyak 41 reka adegan. Hasil rekonstruksi, tersangka melakukan penganiayaan sejak di lift usai keluar dari rumah hiburan malam hingga di parkiran. Korban dilindas mobil oleh tersangka, kemudian dimasukkan ke dalam bagasi dan dibawa ke apartemen. Yang bersangkutan mengendari mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Ini dalam rekonstruksi ini kita didampingi juga dari kuasa hukum dari tersangka maupun juga kuasa hukum dari pihak korban. Jadi tidak ada yang kami tutupi dalam rekonstruksi ini karena kami betul-betul untuk mencari fakta-fakta yang sesuai kejadian yang dialami oleh tersangka dan didukung alat bukti lain juga petunjuk dari CCTV yang ada di tempat kejadian. Selain menghadirkan tersangka, jalannya rekonstruksi juga disaksikan oleh kuasa hukum korban. Kalau pasal penganiayaan, kalau menurut hemat kami selaku tim kuasa hukum dari korban, ya, dan bisa jadi itu masuk ke pasal 338 pembunuhan. Tapi tetap hasil akhir nanti tetap kita kawal proses hukum yang sedang berjalan. Kita hormati proses hukum, kita kawal, kita awasi. Kalau sampai terjadi ada penghilangan unsur-unsur pasal, kita akan bereaksi atau kita akan melakukan upaya-upaya hukum untuk membela dan mencari keadilan bagi korban dan keluarga. Anak anggota DPR berinisial GRT ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan kekasihnya asal Sukabumi, Jawa Barat yang telah memiliki 1 anak. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, kuasa hukum korban penganiayaan anak anggota DPR RI berharap polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan. Sementara itu, saudara, pakar hukum pidana Universitas Surabaya mengatakan tersangka layak dijerat dengan pembunuhan berencana. Anak anggota DPR yang menganiaya pacarnya hingga tewas terjerat pasal penganiayaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Kuasa hukum korban menilai jeratan pasal tersebut terlalu ringan. Jika nantinya kami melakukan langkah itu, tentu kami akan menginformasikan kepada teman-teman media. Yang kedua adalah terkait dengan informasi dalam press release yang menyatakan tersangka tidak dijerat dengan pasal pembunuhan dan meminta kepada kami tim kuasa hukum untuk melakukan protes. Pada dasarnya sebagai pelapor, kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Surabaya menilai penerapan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan hingga menghilangkan nyawa terlalu ringan. Melihat kejadian tersebut, seharusnya pelaku layak dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana sebab ada unsur kesengajaan menghilangkan nyawa kekasihnya.
pada fakta hukumnya dan kemudian kesengajaan dan bagaimana si pelaku ini juga punya temperamental yang sangat menurut saya sudah tidak manusiawi, karena sebelumnya kan juga sudah banyak kekerasan yang dilakukan. Jadi kalau saya tidak salah baca, visum yang dihasilkan itu tidak hanya visum malam itu, tapi ada luka-luka lain yang memang ada terlihat dalam visum itu sebelumnya sudah dilakukan. Dalam kasus ini, polisi diminta transparan dan memberikan keadilan kepada korban. Ari Purwanto dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pria 59 tahun di Probolinggo tewas dianiaya tetangganya. Diduga saudara pelaku sakit hati karena korban berbuat asusila kepada ibunya. Seorang pria berusia 59 tahun dibawa ke klinik dokter di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Senin malam. Namun belum sempat mendapat perawatan, korban akhirnya tewas karena kehabisan darah akibat luka tusuk pada kepala, dada, dan perut. Dari keterangan sejumlah saksi, korban ditusuk oleh HL, pemuda 23 tahun, tetangganya sendiri, warga desa Lipra Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Diduga pelaku melakukan pembunuhan. Karena sakit hati, ibunya menjadi korban tindak asusila dari korban. Terus bukan diambil tangannya, diambil terus ke belakang diginikan misalnya. Dibuang. Berarti dibuang tadi Pak ya, setelah jenengan lerai itu Pak ya pisaunya. Nah, diamankan pelaku, dibawa ke mana itu oleh penyidikan? Ya sudah agak-agak aman, terus dilepas lagi, terus nolongin yang korban, nolong korban. Karena tadi ya cuman yang istrinya yang ngerewungin di dekatnya. Menurut yang bawa pertama kali ke klinik itu sudah meninggal. Pak, pelaku ada berapa? Satu orang naik motor. Pelakunya enggak naik motor. Pelakunya jalan kaki, korban ini yang bawa dicegat saat itu. Ya. Memang ada persoalan antara pelaku dengan korban? Untuk persoalan sendiri selama ini dari keterangan tetangga, terus dari pihak RT dan juga desa itu memang tidak ada persoalan yang menunjuk. Motifnya masih belum temu atau masih di dalam. Ini mas saudara? Bukan. Memang orang. Satu desa, satu RT. Kini polisi masih memburu HL yang kabur usai menusuk korban. Polisi masih meminta keterangan beberapa saksi termasuk ibu pelaku. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Ditinggal sholat di masjid, motor Kanit Reskrim dibawa kabur maling. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.